Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita dari hati yang paling mendalam senantiasa menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diringankan langkah kita untuk mencintai kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seperti biasa kajian rutin saya di masjid ini yang kita pelajari bersama-sama adalah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yang merupakan kumpulan-kumpulan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di buku saya ini kita sampai pada hadis yang ke-59. Mungkin di panjenengan agak berbeda, ya 1-2 lah. Ini masih kita bahas Kitabul Iman, membahas masalah iman. Karena memang iman ini sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Kita ingin mengakhiri hidup di dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sesuatu yang sangat mahal. Tadi saya dapat share berita itu di Maroko, seorang khatib Jumat itu wafat ketika sedang khutbah. Inilah kematian yang banyak diiri oleh orang-orang yang beriman. Dan ketika itu beliau sedang menerangkan tentang saat-saat terakhir menjelang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya lihat videonya itu. Insya Allah nanti saya share panjenengan. Dan ketika beliau khutbah itu menjumpai atau menjemput ajalnya, beliau mengucap 2 kalimat syahadat dengan mengacungkan tangan seperti ini. Ini kematian yang indah tentunya. Karena apa? Karena sesungguhnya hidup di dunia ini kita hanya menginginkan husnul khotimah itu, baik di akhirnya. Dan itulah kesuksesan hidup yang luar biasa. Maka sangat perlu sekali kita membahas tentang kaitan iman ini. Di
di Masjid Nurul Hidayah setiap Sabtu yang pertama saya juga membahas tentang tauhid. Saya paling senang saya bahas tauhid nih. Karena ini napa nggih pondasinya, pondasi kita dalam beragama ini. Baik, kita baca hadis ke-59. Hadis Abi Darrin radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abi Darrin, nama lengkapnya Abi Darrin Al-Ghifari radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, Abu Dar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani atin min rabbi fa akhbarani au qala basyarani. Dikanya Nabi dawuh ngeten, saya didatangi utusan dari Tuhanku. Yang dimaksud di sini tentu adalah malaikat Jibril, sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril itu datang memberikan satu berita, fa akhbaroni, memberikan kabar, au basyaroni, atau tepatnya berita gembira. Jadi kabar yang menyenangkan, kabar yang menggembirakan. Kabar apa yang dibawa malaikat Jibril kepada Rasulullah? Annahu man mata min ummati la yusriku billahi syai'ah dakhalal jannah. Bahwasanya setiap umatku yang ia meninggalkan dunia ini atau wafat dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun, dakhalal jannah, maka orang ini akan masuk surga. Makanya kita harus berhati-hati. Nyun sewu ngapunten, jangan sampai kita sudah sakaratul maut tapi masih ada sikap yang menempel di tubuh kita, jimat yang menempel di tubuh kita. Naudzubillah min dzalik. Itu nanti akan menjadikan orang tersebut keluar dari hidayah. Dan makanya orang beriman itu jimatnya ya cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi gumantung dumateng Gusti Allah niku saged dados jimat sing dahsyat. Nah, ketika kita meninggalkan dunia ini dengan membawa tauhid dan tidak sekalipun mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin masuk surga. Mendengar dawuh Kanjeng Nabi seperti ini, sahabat Abu Dar yang mendengarkan Rasulullah tadi bercerita kabar dari Jibril itu bertanya kepada Rasulullah, qultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, wa in zana wa in syaraka, senaosa tiyang niku nate zina nate nyolong Kanjeng Nabi? Qala, kemudian Kanjeng Nabi jawab, wa in zana wa in syaraka, senajano tau nglakoni zina, tau nglakoni nyolong. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nomor hadis 23 di dalam kitab Al-Janaiz, di dalam bab jenazah. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau kita mendengarkan penjelasan hadis seperti ini, bukan berarti kemudian kita mengambil satu kesimpulan, oh lek ngono sing penting la ilaha illallah, masuk aku nyolong dedek-dedek ya ora apa-apa ta. Mboten ngoten pengertiane. Jangan sampai salah kita memahami hadis.
hadis ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada hambanya. Karena kalau ditanya secara napa nggih, istilahnya rada ditegesi maneh, lho mlebu swarga nggih. Niku jaminane Gusti Allah kepada orang yang tidak syirik. Masih zina, masih nyolong, tapi kan ngoten tapi nih, kapan mlebune kan ngoten. Nggih zina wae tetep diurus dhisik. Nyolongi tetep diurus dhisik, mampir sik ten neraka. Dadi kudu tetep hati-hati. Tidak berarti kemudian kita sembrono di dalam hidup dan kehidupan ini, lebih-lebih terhadap dosa-dosa besar. Dan zina termasuk di dalamnya, kan ngoten. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga dengan demikian orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul meyakini akan adanya kehidupan akhirat, itu selalu berhati-hati dalam kehidupannya, supaya ketika nanti berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya, kan begitu. Ini hadis yang ke-59. Yang pertama, menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada hambanya yang beriman. Yang kedua, hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya kalimat tauhid yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Makanya kalau kalian jenengan, kalau kepingin hidup kita itu enak, sebenarnya gampang. Ya napa carane? Nggih gumantung wonten Gusti Allah secara total. Niku pun glending pun. Karena kalau kita menggantungkan kepada kemampuan kita terbatas. Senaoso wong sugih ya gak iso nuku waras kok. Sugih ya gak iso nuku slamet kok. Kan ngoten. Ya senaoso seorang pejabat misalnya, yang mungkin dia merasa sudah mendapatkan jabatan yang tinggi, tetap dia itu tidak bisa Pak memenuhi kebutuhan sendiri. Maka Allahus Somad ini adalah prinsip hidup orang beriman. Allahus Somad, Gusti namung dateng panjenengan, kula niki bergantung, kula niki pasrah. Maka rumusnya, semakin kalau kalian jenengan ini merasa lemah di hadapan Allah, ini sering saya sampaikan, ini kemarin juga saya sampaikan di khutbah Jumat. Semakin kalau kalian jenengan ini rumongso lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan. Semakin rumongso lemah, semakin kuat berarti. Buktinya kathah para nabi dan para rasul terdahulu, jenengan sudah sering mendengar ceritanya. Nabi Ibrahim niku pun ngadepi bahaya sing mengancam keselamatan jiwanya. Di depan itu geni sing koyo ngoten buarake pun siap didamel ngebong Nabi Ibrahim. Kan ngoten aja ceritanya ini. Tapi karena beliau itu punya kebergantungan yang kuat kepada Allah, yang itu terucap dalam kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sing niki boten mek diucapkan mawon, tapi diyakini secara mantap di dalam hati. Atine pun pas, teman. Maka apa yang terjadi? Geni sing nurut ukurane menungso niku panas. Umume nggih panas. Iki kados kopi ngaten iki sing enak nggih panas aja. Alhamdulillah, matur nuwun. Iku pira wene kali Gusti Allah didadosaken adem niku pira wene inna wa ala kulli syai'in
qadir. Sehingga Gusti Allah dawuh ya naru hei geni kuni bardan, jadilah kamu dingin. Tapi mboten mek adem tok. Wasalaman ala Ibrahim. Selametno Ibrahim. Sehingga senaosa genine kaya ngoten, rambut siji mawon mboten kobong Nabi Ibrahim. Lho niki lak jimat ta Pak padha karo sakjane. Nabi Yunus alaihi salam niku kurang gawat ya napa situasine, berada di dalam perut ikan. Kita bisa bayangkan ya napa paniknya. Itu kalau orang sing boten gumateng ten Gusti Allah mesti pun bingung. Tapi karena Nabi Yunus ini seorang yang betul-betul hubungannya kepada Allah niku sae. Cara bahasa sakniki koneksitasnya itu bagus, koneksinya kepada Allah itu bagus. Maka di ketika menghadapi suasana seperti itu, Nabi Yunus hanya mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Gusti, mboten wonten pangeran sak lintune panjenengan Gusti. Terjemahan cara mriki ngoten gampangan. Subhanaka, jenengan iku maha suci Gusti. Itu artinya Nabi Yunus seolah-olah mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan aku ya Allah selain Engkau ya Allah. Kula niki lemah. Kula niki mboten wonten napa-napane Gusti. Inni kuntu minadz zalimin. Kula niki pun ngani ngoyo awak kula piyambak Gusti. Maka diselamatkanlah Nabi Yunus. Tetapi Gusti Allah dawuh, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yunus iku anyen tak selametno. Polahe, lha wonten polahe soalnya karena sebelum-sebelumnya Nabi Yunus itu sudah termasuk hambaku yang al-musabbihin, sing wis gelek nyedek-nyedek nang aku. Jadi kasarane ngeten lho Pak. Teko mboten lek butuhe tok. Yunus iki sadurunge ya ancene wis ngoten niku. Mboten lek pas kepepet tok maca niku mboten. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau saja seandainya Yunus itu sebelum-sebelumnya itu tidak termasuk hambaku yang bertasbih kepada aku, banyak-banyak mendekatkan diri kepada aku, lala bisa fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Mbok sampai kiamat ora kira tak tokno kok jerone iwak. Ngoten dawuh Gusti Allah. Nah niki nggih pelajaran, kula kaliyan jenengan mumpun sampai DP-DP ten Gusti Allah lek pas butuh tok. Nggih setiap saat setiap waktu. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh a'rifillaha firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah dikala kamu lapang, nanti Allah akan mengingat engkau dikala kamu sempit. Pas seger waras eling Gusti Allah, supados nalika sakit diilingi kali Gusti Allah. Pas oge, pas duwe akeh emut Gusti Allah, supados pas gak nyekel dhuwit diemut kali Gusti Allah. Nah, ngoten. Ini kalimat la ilaha illallah, kepasrahan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kalau kalian jenengan benjing sakit ngugemi kalimat niki nggih. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya kalau kita sudah sampai saatnya tiba ajal kita, yang keluar dari lisan kita la ilaha illallah, dengan tersenyum kita meninggalkan dunia ini. Seperti yang saya ceritakan tadi itu.
ketika sedang khutbah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para rawuh ingkang kawula hormati, di antara doa yang tidak boleh kita tinggalkan adalah doa minta husnul khotimah. Keranten kula kaliyan jenengan ini sami-sami mboten pirsa dos pundi akhir kehidupan kita di dunia ini benjing kados pundi. Hadis yang ke-60. Hadis Abi Dzar radhiyallahu an, masih dari sahabat Abi Dzar. Qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abyad wa huwa naim. Abu Dzar cerita nih, suatu ketika saya mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi saubun abyad wa huwa naimun. Tapi saya melihat Rasulullah sedang sehari. Dengan memakai baju putih, beliau sedang sehari. Maka tidak jadi, karena khawatir mengganggu istirahatnya Kanjeng Nabi. Wonten sios. Angsul sahabat Abu Dzar. Summa ataituhu, kemudian saya datang lagi. Faqadistaiqadha, dan Rasulullah sudah bangun dari tidurnya. Kemudian melihat Abu Dzar datang itu, Rasulullah dawuh, "Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhalal jannata." Rasulullah bersabda, seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ia meninggal dengan meyakini kalimat itu, bukan mek diucapkan saja, tapi diyakini dengan mantap di dalam hatinya, dengan seyakin-yakinnya, maka tidak ada balasan baginya selain surga. Kemudian Abu Dzar bertanya dengan pertanyaan yang sama tadi, wa insana wa insyaraka ya Rasulullah. Nggih senaosa berzina, senaosa nyolong Kanjeng Nabi? Rasulullah menjawab, ya senajan tahu zina, tahu nyolong. Walaupun ia mau berzina, walaupun ia pernah mencuri. Sehingga kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalimat la ilaha illallah inilah yang menyebabkan seseorang itu berada dalam ampunan Allah. Redaksinya hampir sama ini. Tetapi sekali lagi jangan kemudian kita menyimpulkan bahwa masuk lakon dosa gede ora apa-apa, sing penting maca kalimat la ilaha illallah. Bukan begitu, karena dakhalal jannahnya, masuk surganya itu kan kita juga tidak tahu kapan. Nggih kok paribasane ten neraka sedina mawon karena dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia yang itu juga harus dipertanggungjawabkan. Itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bisa kita bayangkan. Jadi nanti memang ada penduduk neraka itu yang diangkat ke surga karena imannya. Ini sekaligus menjadi bantahan kepada orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Itu pendapatnya orang Khawarij, orang Mu'tazilah. Jadi dosa ngoten tok mawon wis ndadekaken pelakune niku dadi penghuni neraka selama-lamanya. Padahal mboten. Gusti Allah niku Maha Pengampun selagi mboten syirik lho nggih. Karena hanya syiriklah satu-satunya dosa yang tidak berampun.
Tapi ya itu tadi para jamaah rahimakumullah, kita harus merenungkan bahwasanya neraka itu adalah satu tempat yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang mereka itu melanggar, sehingga mereka akan merasakan penyesalan di neraka. Sing boten salat besok akan menyesal. Surat nopo niku? Masalakakum fi syaqar. Jadi ada neraka khusus atau neraka yang bernama Syaqar. Satu di antara penghuninya adalah orang-orang yang di dunianya meninggalkan sholat. Dan ini kan gak Islam berarti. Ketika ditanya oleh penghuni surga, masalakakum fi syaqar, kenapa sampai mlebu neraka Syaqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Yo iki oleh-olehane aku dhisik nalika urip ning donya orang lakoni salat. Kan berarti ndak kena sembrono nih. Kula wangsuli malih wau, satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'udun. Itu perhitungannya. Jadi paribasane mampir sedina mawon niku padha karo 1000 tahun. Lah mendae lek saulan nggih mlebu swarga, tapi kan nggih kapane niku lho. Memang nanti Allah memerintahkan itu kepada para malaikat, akhriju minan nar, para malaikatku, mlebu neraka ya, golek ono, cari itu. Man kana fi qalbihi walau misqala habatin min khardalin min iman. Cari itu penghuni neraka yang dulu di dunianya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, punya iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Tapi nggih pun lae dhewe. Kecuali orang kafir, Pak. Orang kafir itu di dalam neraka kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk materi berikutnya, ini masih tentang kalimat la ilaha illallah. Atau kalau terus akan riyen mawon nggih. Hadis yang ke-61 ini tentang diharamkannya atau tidak diperkenankannya membunuh orang kafir setelah ia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hadisnya agak panjang ini. Ini berupa cerita, kisah. Hadisun al-Miqdad ibni Aswad huwal Miqdad ibni Amrin al-Kindi annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan minal kufar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisyaifi faqata'aha summa ladha minni bisyajaratin faqala aslamtu lillah aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu faqala ya Rasulullah innahu qata'a ihda yadayya summa qala dzalika ba'da ma qata'aha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtaluhu fa innaka bimanzilati qabla ay yaqula kalimatahu allati qala fasabahanal qaum fahazamahum walahiktu anna rajulan minal ansar
Artinya dari sahabat Miqdad bin Aswad, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda bila saya bertemu dengan seorang kafir lalu kami berperang?" Nah, ini dalam peperangan ini yang ditanyakan oleh sahabat Miqdad ini. Terus pun kanjeng Nabi menawi ketika kula niku pas perang dengan orang kafir, saya itu sudah hampir menang karena dia itu sudah terpotong satu tangannya, kula mek karek mateni tok, tapi kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini terjemahan bebasnya begitu. Nabi menjawab, "Ya wis nek ngono aja dipateni. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia sudah mengucapkan kalimat tauhid." Lho kuwatir niku lak mek saking wedi aku anu Kanjeng Nabi niku mek nggore tok niku Kanjeng Nabi muni ngoten niku. Cek boten kula pateni. Ya napa lek ngoten niku? Kemudian Nabi mengatakan urusan hati bukan urusanmu. Nah niku. Terus nanti? Nah, kamu ndak tahu hati seseorang. Pokoknya lek semuni ngono ya sudah, berarti haram darahnya untuk dibunuh. Ini demikian dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Perkara tiyang niku wau encene bener mek wedi tok saking golek slamet, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Gusti Allah. Tapi dohirnya, lahiriahnya dia sudah mengucap kalimat itu. Hadis ke-62. Hadisun Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu maqala ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khuraqati fasabahna al-qaumu fahazamahum walahiktu anna wa rajulun minal ansari rajulan minhum falamma ghashinahu qala la ilaha illallah fakafal ansari anhu fata'atuhu birumhi hatta qataltuhu falamma qadimna balagon nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah qultu kana muta'awwidan fama zalat yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dalikal yaum. Usama bin Zaid berkata, jadi ini Usama bin Zaid ini salah seorang panglima perangnya Rasulullah yang usianya masih kecil tapi kendel. Usama bin Zaid. Suatu ketika Usama ini diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke kabilah Huraqah, salah satu kabilah yang perlu didakwai. Ini terjadi ketika itu pada bulan Ramadan tahun 7 Hijriah. Nah, kami serang mereka di pagi hari dan kami menang. Ini tetap masih dalam keadaan perang nih kasusnya. Aku dan salah seorang Ansor kemudian mengejar salah seorang dari mereka dan berhasil mengepungnya. Nah, kemudian kok dia mengucapkan la ilaha illallah, sehingga temanku tadi akhirnya membatalkan atau mengurungkan niatnya untuk membunuh orang itu. Tapi aku tetap saja pancetnya tak tombak sampai aku sampai ia mati. Nah, ini kasusnya ini di luar sepengetahuan Rasulullah. Kanjeng Nabi mboten pirsa. Usama kali koncone ning pas perang ten niku wau ten kabilah Huraqah niku menang. Nah, ketok wong kafir siji niku diuber kena kecekel. Pas kecekel niku
Tiang niku lah kok ngucapaken la ilaha illallah. Ini saged difahami nggih critane niki nggih. Nah, ketika dia sudah mengucap seperti itu, kata Usama, koncoku nggak sido, tapi gak ngurus aku. Paling yang goroi, tetep sesuai tak tombak sampai mati. Nah, kasus ini kemudian diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di Madinah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya apa Usama, jare krungu-krungu awakmu mateni musuh sing wis ngucapno kalimat la ilaha illallah. Nggih Kanjeng Nabi, wong dia itu hanya ingin menyelamatkan dirinya saja kok ya Rasulullah. Karena wedi tok niku Kanjeng Nabi, perko wis kepepet. Pun kepergok pun saged melayu terus wedi ngomong niku. Ah, kula mboten ngurus pun. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan, kamu telah membunuhnya, padahal dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal urusan hati itu bukan urusanmu. Kan begitu. Engkau telah membunuhnya setelah ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Nabi mengulang-ulang itu. Konus mateni berarti Usama, kamu sudah membunuh. Kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang artinya bahwa Rasulullah niku mboten berkenan dengan keputusan Usama itu. Kan ngoten. Karena nahnu nahkumu bidawakhir wallahu yatawalla bisyara'ir. Kita ini hanya bisa menghukumi yang dohir-dohir saja, sing nampak. Urusan sing batin, urusan yang tidak nampak niku nggih urusane Gusti Allah. Kita tidak boleh Pak menghakimi orang, menjustifikasi orang yang kita sendiri tidak jelas. Wong Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Sudah kita serahkan kepada Allah. Kasus-kasus niki, mestinya kalau orang sudah mengucapkan kalimat itu, mbuh niku dugi atine napa kepeksa, itu bukan urusan kita. Berarti dia sudah dinyatakan beriman, ngoten lho. Itu kesimpulannya seperti itu. Hadis yang ke-63. Judulnya tentang larangan untuk memerangi orang-orang yang beriman. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini putranya Umar bin Khattab. Di Abdullah bin Umar bin Khattab ini juga termasuk salah satu di antara sahabat muda Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi itu nggak ada sahabat-sahabat yang sik nom-nom nih, generasi-generasi muda. Karena memang Nabi itu senang dengan anak-anak muda. Di antara mereka ada yang disebut dengan salah satu abadilah, 3 Abdullah yang merupakan sahabat dekat Nabi. Nggih usia-usianya sekitar 20 tahun, ada yang di bawah itu. Tapi kendel-kendel, pinter-pinter. Ada 3 sahabat yang dikenal dengan sebutan tadi itu salah satu abadilah. Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, ini yang ahli di bidang tafsir. Sampai ada yang secara langsung didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ia kefahaman di dalam agama yang mendalam dan kemampuan untuk mentakwil. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar. Salah satu abadilah, 3 Abdullah yang disenangi Kanjeng Nabi.
Abdullah bin Umar ini berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silah falaisa minna. Barang siapa yang mengacungkan senjata, maksudnya memerangi kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Ini berarti kita diperbolehkan untuk memerangi orang-orang yang memusuhi kita. Islam memang bukan agama yang teroris, bukan agama yang senang perang, tetapi kalau ada musuh, Islam itu pantang untuk mundur. Jadi Islam ini agama yang kesatria. Musuh tidak dicari, tapi kalau ketemu tidak lari. Inilah ajaran Islam. Maka zaman Rasulullah beliau juga perang. Perang bukan berarti ngejak orang untuk Islam, tidak, tetapi menjaga dan ilahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Bukan berarti kalau pun gak Islam tak perangi, bukan itu, tidak pernah Rasulullah seperti itu. Tapi kalau ada orang yang membahayakan agama, ada orang yang mengejek Islam, beliau tidak segan-segan maju ke medan perang. Itu loh, Islam itu agama kesatria. Bahkan Rasulullah itu kalau yang dihina itu pribadi beliau memilih bersabar. Bagaimana beliau setiap mau ke masjid diludahi orang, beliau bersabar. Di Taif beliau dilempari batu, beliau bersabar. Tapi kalau sudah agama yang dihina, Islam yang dihina, beliau tidak segan-segan maju ke medan perang, ikut perang langsung Rasulullah. Boten mek ngomando tok, pasukan berangkat. Tidak, ikut. Rasulullah juga pernah tanggal giginya. Rasulullah juga maju ke medan perang. Kita juga begitu, Pak. Kalau ada orang menghina Islam, kita juga harus marah. Walaupun ekspresi kemarahan kita yang konstitusional. Kayak kemarin di India itu ada seorang perempuan menghina Rasulullah, itu kita harus marah. Karena kalau sudah agama dihina, itu kita harus punya ghirah, punya rasa tersinggung. Kita ini bangga dengan Islam kita kok. Kalau pribadi kita yang dihina, nah ini walaupun sulit ya, kadang-kadang kan kewaliane kadang-kadang. Ini ajaran Rasulullah. Siapa yang memerangi kami bukan termasuk golongan kami. Hadis yang ke-64. Ini masih senada ini. Masih satu tema. Hadisun Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hamala alaina silah falaisa minna. Redaksinya sama, tapi perawinya tidak sama. Berarti Rasulullah itu dawuh ngeten niki kepada beberapa sahabat. Kalau tadi kepada Abdullah ibnu Umar, ini sekarang kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Barang siapa yang mengacungkan senjata memerangi kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Ini dalam Sahih Bukhari nomor hadis 92 di dalam Kitabul Fitan. Disinilah kita diajari oleh Rasulullah itu untuk menjadi orang Islam yang kesatria, orang Islam yang tidak pengecut. Di Islam itu agama yang jelas, mboten itu tidak mencela-mencele, tidak pengecut. Rasulullah mengatakan, kalau kamu memerangi saya bukan termasuk golonganku. Artinya, ya tak perangi kamu.
Dan kalau Rasulullah SAW sudah menyatakan perang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Sahabat sedang dalam keadaan berpuasa. Jumlahnya jauh kalah dengan musuh yang 3 kali lipat. Umat Islam itu hanya sekitar 300 orang, musuh 1000 orang di bulan Ramadan. Tetapi kenapa bisa menang? Ya karena jiwa kesatria. Tidak ada para sahabat. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau orang itu mundur dari medan perang itu termasuk dosa besar itu. Al-firaru minaz zahfi. Sehingga sahabat itu kalau sudah perang kayak orang wis sing ketok mek swarga tok. Ndak ada yang takut. Maka semangat inilah para jamaah rahimakumullah yang harus kita bawa sampai sekarang. Walaupun kita tidak perang secara fisik, tapi perang kita menegakkan agama ini. Ya kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing lah. Semangat untuk bangga dengan Islam ini, dan tidak mentoleransi apapun yang sifatnya itu bertentangan dengan ajaran Islam. Satu contoh misalkan ketika anak-anak perempuan kita memakai pakaian yang tidak menutup aurat dengan dasar atau dengan dalih, dengan alasan ya zaman saiki wis usum. Ya wis jarno wis engko lek gawe kodong timbang dilok-lokno kancane. Nah itu berarti kita ndak bangga dengan Islam kita. Mestinya anak-anak muda Islam itu dididik untuk menjadi seorang pemuda-pemuda yang punya prinsip. Sebagaimana Rasulullah mendidik para pemuda ketika itu, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Sehingga jadilah pemuda-pemuda yang tegas. Karena Rasulullah itu kalau sudah urusan agama itu beliau tegas. Dan benar juga akhirnya ketika berperang, walaupun musuh kayak begitu tidak ada yang gentar para sahabat itu. Dan nyatanya menang karena dengan adanya sebuah keberanian dan keikhlasan dalam berjuang, maka turunlah yang namanya pertolongan Allah. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Itu firman Allah begitu. Ya saya tahu kalau kamu itu lemah. Secara matematis kamu akan kalah. Tetapi kalau kamu sabar, kamu tetap menjaga keikhlasan berjuang untuk li'ilai kalimatillah, maka fa'in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Yang sedikit itu akan bisa mengalahkan yang banyak. Yang 100 bisa mengalahkan yang 200. Yang hanya 1000 bisa mengalahkan yang 2000. Biidznillah, dengan izin Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit, tapi yang sedikit ini punya kualitas, punya keikhlasan berjuang, bisa mengalahkan golongan yang banyak. Jadi masih didik tapi bersatu. Masih napa? Gurung mari tapi pun bisa. Jadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan iman dan Islam. Kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kelak meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan